Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sinta Marina. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar yang dilaksanakan oleh PT EDI Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti webinar aplikasi e-declaration solusi cerdas terintegrasi untuk terkoneksi dengan CESA 4.0 yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti sesi yang lebih teknis daripada sesi yang sudah pernah diselenggarakan sebelumnya juga oleh PT EDI Indonesia, di mana kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Idris Kusuma Bakti, dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti acara terlebih dahulu. Nanti sesi tanya jawab akan kita buka selesai penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Idris. Nah, pada bagian chat sudah kami share link untuk absensi. Silahkan Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut. Nanti kami juga akan meng-share link lain terkait dengan rekaman kegiatan ini maupun bagaimana menghubungi kami lebih lanjut selesai acara ini dilaksanakan. Nah, Mas Idris sudah siap ya untuk memulai penjelasan? Sudah. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah penjelasan webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Idris Kusuma Bakti. Silakan Mas Idris. Selamat mengikuti webinar Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sampai ketemu lagi dengan kami, dengan saya Idris dari PT EDI Indonesia. Untuk pagi ini webinar melanjutkan penjelasan mengenai Trade to Gov ya, atau e-declaration dari webinar sebelumnya. Mungkin kalau di webinar sebelumnya ini ya untuk terkait dengan penjelasan aplikasi atau demonya mungkin kurang ya, barang karena keterbatasan waktu. Mungkin di pagi ini akan dicoba untuk show untuk aplikasinya ya, untuk lebih banyak di aplikasi beserta penjelasan di fitur-fiturnya.
Nah, mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin untuk ini ya, review dari webinar sebelumnya, saya coba review dulu sebentar sebelum masuk ke studio aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk presentasinya. Maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang akan kami coba jelaskan atau kami tawarkan kepada Bapak Ibu adalah Trade2Gov ya namanya ya. Ini untuk portal kepabianan yang berbasis web. Ini untuk pengurusan dokumen pabian ya. Untuk saat ini PIP, PIP, dan PIPK. Kemudian ada fitur yang lainnya juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit informasi di dalam Trade2Gov ini sebenarnya ada e-declaration, ada the repo ya. E-declaration ini nanti yang bisa dikatakan web modul berbasis web ya. Modul berbasis web ini untuk pembuatan dokumen BIP, PEP. Nah, kalau digital repository ini adalah untuk penyimpanan arsip kepabianan yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, minimal 10 tahun. Baik, kita masuk ke e-declaration, ini untuk review. Bapak Ibu, ini adalah alur dari C40 ya, mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk Trade2Gov atau e-declaration ini sudah terhubung ke C40 ya di sini ya. C40. Kemudian juga selain C40 juga sebenarnya kita sudah terhubung ke PDI Internet atau PDI Mandiri ya. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk yang ingin masih menggunakan ini ya ke jalur PDI Internet sampai katakanlah sampai akhir tahun nanti ya, sampai Desember, sampai sebelum cut off ini masih bisa dibuka, masih bisa digunakan nanti ya untuk pengiriman dokumen ke PDI Internet atau ke CISA lama. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang sudah diakomodir di kami di e-declaration. Ada dokumen PIP, PEP, dan PIPK. Nah, untuk dokumen yang lainnya, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan dokumen PC23 ya, atau multi TPP, modul PLB. Nah, itu sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan nanti di dalam waktu yang tidak lama nanti bisa kami rilis ya. Baik, untuk e-declaration nanti saya di aplikasi ini akan saya tunjukkan proses untuk pembuatan dokumen, kemudian mencetak dokumen, mencetak respon, ada fitur backup restore, PUB dan PUE, kemudian komunikasi data ke CISA 40 juga. Nah, ini ada fitur-fitur yang di e-declaration ya, seperti ini ya. Nah, mungkin saya coba. Nah, ini untuk listnya nanti Bapak Ibu bisa melihat. Ya, ini list-list fitur yang ada di e-declaration atau spesifikasi yang ada di e-declaration saat ini. Jadi bisa untuk membuat dokumen ya. Mohon izin sebentar ya, Mbak Sinta, mohon maaf. Jeda sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini adalah list fitur yang nanti mungkin Bapak Ibu akan dapatkan ya nanti ketika berlangganan Trade2Gov ya. Baik nanti yang cloud maupun yang on-premise, nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa kita ada layanan ada opsi untuk on-premise maupun cloud ya. Nah, ini fitur-fiturnya sebenarnya sudah cukup lengkap untuk pembuatan dokumen pabian ya. Ini mungkin ada beberapa yang kelebihannya yang belum ada di CISA 40 ya. Jadi ini yang saya tandain di biru-biru ini saat ini tidak ada di CISA 40, ada untuk PUP, PUE, kemudian laporan periodik impor-ekspor ini Bapak Ibu yang biasanya di PPJK atau mungkin laporan importir mita ya, biasanya memerlukan laporan-laporan tertentu untuk diserahkan ke Bea Cukai maupun ke instansi yang terkait ya. Nah, ini juga kita tambahkan notifikasi respon email ya, kemudian integrasi ke The Repo ya. Nanti kalau Bapak Ibu juga berlangganan The Repo juga nanti
kita sediakan ini ya API untuk integrasi dengan digital trade repository. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa merequest report tambahan kalau memang ada tambahan report yang diperlukan sehari-hari. Bapak Ibu nanti bisa request. Kemudian fitur tambahan juga kalau ada tambahan nanti bisa di request. Nah, untuk cross border connection ini, nah ini adalah integrasi dengan partner di luar negeri ya. Nah, cuman nanti ini sebenarnya ini akan ada biaya tambahan ya karena partner di luar negeri itu juga dia juga ada ininya ya, ada cost-nya juga. Jadi ini sebenarnya cross border connection adalah fitur untuk memudahkan proses ini ya penyiapan PI draft PIB di mana kita bisa mengambil data PIB dari luar negeri ya, dari Bea Cukai Singapura dan Cina saat ini, itu nanti bisa ditarik masuk ke e-declaration sudah dalam bentuk draft PIB seperti itu. Nah, ini cukup memudahkan untuk Bapak Ibu yang importasinya cukup banyak, terutama yang berasal dari Cina dan Singapura. Baik, nah ini fitur-fitur ada alat respon penting juga yang belum dibaca. Ini kadang Bapak Ibu kadang-kadang mungkin ada yang melewatkan ya, ada respon penting yang harus dibaca seperti DNP, INP, SPTNP dan segala macam. Ini yang kalau tidak segera dibaca, ditindaklanjuti, ini mungkin akan berdampak ke denda maupun sanksi ya, sanksi keuangan ya. Nah, ini makanya kita bantu dengan memunculkan alat respon di aplikasi kalau ada respon penting yang belum dibaca ya, seperti itu. Kemudian kita juga sediakan fitur maker checker ini untuk di manajemen dokumennya. Nah, kemudian dan responnya kita juga sediakan otomatis juga, jadi selain manual juga bisa otomatis. Ya. Oke, kemudian fitur lainnya ya Bapak Ibu, jadi fitur-fitur yang ada sekarang ini tidak berhenti di yang saat ini saja ya, yang sudah ada di list ini saja, tetapi juga tentunya akan kita tambahkan terus ya untuk semakin meningkatkan kemudahan dan kelembagaan dalam penyiapan dokumen PIB dan dokumen yang lainnya. Jadi fiturnya akan terus kami tambahkan. Baik. Untuk customer support nanti Bapak Ibu kalau ada kendala nanti bisa menghubungi ke customer support kami melalui call center ya, nanti melalui chatting maupun phone maupun email. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai ERP, kita sudah sediakan API yang sudah ready ya. Yang sudah ready, artinya Bapak Ibu bisa melakukan integrasi sendiri ke platform Trade2Gov-nya. Kita sediakan sudah API-nya, API untuk pengiriman dokumen kepabeanan, jadi untuk pembuatan draft dokumen kepabeanan sudah disediakan. Kemudian untuk mendownload respon, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menarik data respon dari e-declaration ke sistem internal ya ERP-nya nanti bisa ditarik juga melalui API. Nah, kemudian juga untuk data yang lain ini juga kita akan akomodir menggunakan API. Nah, ini mungkin untuk yang saya tandain bintang ini masih dalam proses development ya Bapak Ibu ya, tapi kami akan usahakan bisa available ya. Kebetulan memang sedang masih on progress ya di development. Yang saya tandain bintang ini cek pos tarif, kemudian cek lartas dan cek dokumen ICO ini untuk validasi nomor dokumen ICO. Baik, nah ini seperti saya sampaikan tadi, solusinya ada dua yang kami tawarkan yaitu on cloud dan on premise. On cloud ini berarti Bapak Ibu nanti akan menggunakan layanan Trade2Gov atau declaration di portal kami ya www.trade2gov.com. Jadi akan bekerja di situ. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu yang mempunyai mungkin policy yang di perusahaannya yang tidak memungkinkan bahwa data itu disimpan di pihak ketiga, maka solusi selanjutnya adalah on premise. Jadi barangkali Bapak Ibu mempunyai hosting sendiri ya, entah itu di server sendiri di kantor atau mungkin di data centernya sudah ada server atau mungkin di hosting ya, di hosting di luar sudah ada. Nanti kami bisa bantu untuk on premise kita instalkan juga. Jadi ini on premise, nanti domainnya pun nanti Bapak Ibu bisa mempunyai domain name sendiri nanti ya, untuk kalau on premise ini. Baik, untuk yang
berlangganan Trade2Gov cukup registrasi. Yang pertamanya tentu sudah registrasi di NLE, selanjutnya ke trade2gov.com. Nah, ini kalau sudah di-approve sama saya nanti sudah bisa digunakan. Nah, untuk yang on-premise nanti tentunya sama, sudah punya akun di NLE dulu kalau ingin mengirim ke C140 ya. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan infrastrukturnya ya. Kalau ingin menggunakan server sendiri atau hosting sendiri di luar juga boleh. Kalau ingin menggunakan server yang ada di ADI juga bisa. Kami juga menyediakan server yang bisa digunakan dedicated untuk Bapak Ibu yang ingin memang hosting di ADI juga ya. Orang Edi nih yang punya nih, yang ini nih. Kemudian deployment aplikasi, nanti kita sediakan untuk deployment aplikasi ya. Kalau infrastrukturnya sudah siap, kita deploy, kemudian kita setting, nah setelah itu ada training, dan setelah itu go live. Baik, kita masuk ke, nah ini untuk sales-sales kami, silakan Bapak Ibu hubungi ya nanti. Nah, kita lanjut ke aplikasi ya. Mohon izin untuk share aplikasinya. Ya, nah ini adalah untuk trade2gov.com ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengakses aplikasi trade2gov.com ya untuk yang cloud, untuk yang on-premise nanti tentunya Bapak Ibu nanti akan menggunakan alamat IP sendiri atau mungkin juga domain name sendiri ya. Bisa selain trade2gov.com. Nah, untuk yang cloud nanti Bapak Ibu bisa register dulu di sini ya. Register di sini untuk akunnya. Jadi untuk mendapatkan akun di Trade2Gov, ikuti langkah-langkah registrasi di sini. Kemudian nanti setelah registrasi nanti akan di-approve oleh customer sales kami ya. Nanti kalau sudah di-approve nanti bisa login. Nah, untuk yang on-premise juga sama, nanti langkah-langkahnya kalau sudah sudah diinstal di servernya Bapak Ibu, nanti bisa login ke aplikasinya. Ini saya coba login ke sini menggunakan akun tes ya, seperti ini. Baik, nah ini adalah tampilan awal seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada aplikasi yang sudah berlangganan ya. Ini ada IPPJK, ada e-declaration sebenarnya sama. Cuman untuk yang PPJK biasanya kami berikan namanya itu IPPJK ya. Kalau untuk yang importir atau eksportir kita berikan nama e-declaration. Nah di sini ya. Jadi ketika pertama kali Bapak Ibu di-approve ya untuk akunnya, nanti bisa melakukan manajemen sebagai berikut, yaitu untuk staff. Ini staff manajemen ini Bapak Ibu bisa menambahkan staff-staff baru di sini. Jadi tentunya staffnya kan biasanya lebih dari satu ya untuk menangani dokumen impor, mutu ekspor itu staffnya bisa lebih dari satu. Nah silakan ditambahkan nanti di sini di menu staff manajemen ya, ditambahkan nama, kemudian emailnya ini. Emailnya ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk login ya. Jadi emailnya kalau bisa yang valid, kemudian passwordnya silakan di-create. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti di sini bisa disetting, diatur untuk user-user yang tadi itu dia bisa mengakses modul yang mana saja gitu ya. Ini tampil dua modul ini karena memang user yang saya pakai ini sudah disetting untuk berlangganan IPPJK dan Deripo ya, atau e-declaration dan Deripo. Jadi kalau ingin mengaktifkan tinggal dipencet aja di ini ya, seperti ini, menambahkan oke. Nah, kalau ini nanti kalau yang tanda hijau ini artinya sudah aktif, jadi staff yang pertama ini sudah aktif menggunakan IPPJK seperti itu. Nah, kemudian untuk maker dan checker ini bisa diaktifkan di bawah sini ya. Maker dan checker ini adalah maker hanya nanti yang bisa membuat dokumen saja. Untuk checkernya nanti yang tugasnya memverifikasi ya, memverifikasi, melakukan validasi dan segala macam, kemudian sampai mengirimkan juga bisa dilakukan oleh checker. Ini tinggal diaktifkan saja, nanti akan mengaktifkan fitur maker dan checker. Teman nanti harus ditunjuk ya siapa yang menjadi checkernya, siapa yang menjadi makernya. Nah ini
setelah didaftarkan staf-stafnya, nah ini yang mendaftarkan stafnya tentunya yang tadi di depan ini ya, yang registrasi pertama kali ya, itu nanti yang akan mendaftarkan staf-staf yang ada di sini. Nah, setelah didaftarkan, selanjutnya tinggal masuk ke dalam aplikasi ininya, IPWJK atau e-declaration-nya ya. Nah, di sini tampilan awal seperti ini, di dashboard-nya ada semacam statistik ya. Nah, untuk yang pengguna baru tinggal di-setting di bagian profile, ini yang pertama kali akan dilakukan ya. Nah, di sini, nah ini tampil data perusahaan. Silakan kalau ada yang ingin dilengkapi ya. Mungkin ketika registrasi ada yang belum lengkap, ini bisa dilengkapi, kemudian disimpan ya. Kemudian untuk selanjutnya, oh ya, di bagian sertifikat ini perlu disetting untuk melakukan komunikasi ke sistem CESA ya. Jadi untuk yang ke CESA 40 akan diisikan dengan username dan password dari portal Beacukai CESA 40 ya, yang seperti ini ya. Portal Beacukai mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah menggunakan ini ya, portal Beacukai dan sudah mempunyai username dan passwordnya. Nah ini nanti username dan passwordnya akan diisikan di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir, user dan passwordnya tidak akan kami salah gunakan ya. Username dan password akan kami jaga di sini ya, tidak kami gunakan untuk yang keperluan yang tidak. Nah ini kalau sudah diisi nanti bisa dites koneksi, Bapak Ibu bisa tahu. Nah ini kalau koneksinya berhasil, itu artinya user dan passwordnya itu valid ya. Tapi kalau koneksinya tidak berhasil, nah mungkin username dan passwordnya itu masih salah, masih ada yang salah atau mungkin belum diaktifkan oleh C 40-nya ya mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin berlangganan yang masih ingin menggunakan PD internet juga masih dimungkinkan. Ini tinggal mengisikan INET6, CKS password alias password. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini ada beberapa file-file yang perlu di-upload ya dalam rangka komunikasi ke sistem CESA. Ini file-file PEM, .ki, .cks, .jar ini perlu di-upload. Nah, ini nanti kalau masih bingung kalau terkait ini file-filenya yang mana, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke customer support kami file apa sih yang perlu diupload untuk bisa mengirimkan ke sistem CESA yang lama ya, yang menggunakan PDI internet. Tapi kalau Bapak Ibu, saya hanya ingin menggunakan yang C 40 aja langsung ya, karena mungkin PD internet kan tinggal sampai akhir Desember ya. Saya mau fokus ke C 40 saja, ya berarti cukup dihapuskan ini aja, kemudian username dan passwordnya diisi, kemudian disimpan, di tes koneksi, kalau sudah oke disimpan, sudah selesai untuk setting komunikasinya ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya untuk setting di masing-masing modulnya. Nah, ini kebetulan di user yang saya gunakan tes ini saya mengaktifkan modul PIB, PEB, PIBK ya. Untuk PIB tinggal di setting, yang dilakukan setting adalah yang pertama ini sesuai dengan yang tertera di ini ya, ketika menginstal modul desktop itu kan Bapak Ibu biasanya menerima ini ya lembar aktivasi ya dari Beacukai ya. Nah ini diisikan sesuai dengan lembar aktivasi yang dari Beacukai, kode pelayanannya, kemudian nomor register, nah nomor registrasi ini masing-masing importir atau masing-masing PPJK mempunyai nomor register sendiri ya. Nah ini yang nanti akan membedakan nomor AJU atau KAR itu berbeda-beda atau unik, tidak ada yang sama itu dari sini juga ya, dari kombinasi dari kantor pelayanan, nomor registrasi, dan ini nomor AJU terakhir ini disetting, silakan nomor AJU selanjutnya. Tadi Bapak Ibu ingin di e-declaration ini membuat dokumen PIB mulai start dari mana ya, misalnya dari 1000 juga boleh. Nah, jadi AJU terakhirnya 1000, nanti selanjutnya akan meng-create dokumen PIB, AJU-nya adalah 1001 dan seterusnya seperti itu ya, akan mengurut ya. Nah, ini tinggal disetting mau mulai dari yang mana, nomor berapa. Nah, selanjutnya di bawah juga bisa diisi nomor SPR ini, nomor NIK ya. Nah, dilengkapi, kemudian disimpan.
Nah, untuk Bapak Ibu yang eksportir ya, ini menggunakan modul PEP, ini juga bisa diisi juga sama seperti tadi. Untuk kode kantor pelayanan bea cukai, nomor registernya diisi juga, kemudian nomor ajudan terakhirnya mau dimulai dari nomor berapa, ini diisi, bawahnya juga silakan dilengkapi. Nah, oke. Nah, kemudian untuk PIBK ini PIBK hanya digunakan oleh PJT ya. Untuk isiannya agak cukup banyak seperti ini, ada 5 isian. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bea Cukai ya ketika mendaftar servis di webnya PIBK CESA. Baik, selanjutnya, oh ya, mungkin ada notifikasi yang perlu diaktifkan juga di sini. Oh ya, ini sudah aktif semua, maaf. Tekan on. Nah, ini untuk di sini ada add-on upload Excel barang, ini statusnya sudah aktif otomatis. Kemudian laporan periodik juga ada aktif atau sudah aktif di sini. Kemudian untuk selanjutnya AutoGet Respon ini untuk fitur mendownload respon secara otomatis oleh e-declaration ya. Jadi tanpa harus mengklik download ya, atau komunikasi, itu responnya akan otomatis download. Ini bisa diaktifkan ya. Nah, tinggal diaktifkan di sini. Kemudian respon notification ini kalau aktif seperti ini sebenarnya sudah. Lalu untuk email notification ya. Ini respon notification itu untuk email notification. Jadi ketika ada respon yang masuk nanti bisa terkirim ke email ini. Kalau aktif seperti ini berarti statusnya sudah aktif. Baik, ini adalah setting-setting yang awal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ketika pertama kali menggunakan e-declaration. Mungkin ada tambahan juga, oh ya, tambahannya di sini ada semacam upload data pendukung ya. Jadi di e-declaration ini kita sudah sediakan fitur untuk mengupload data pendukung yang berasal dari modul ini ya, backupan dari modul PIB ataupun PEP desktop ya. Nah, ini data pendukung ini di mana di dalamnya biasanya diisi dengan nama-nama importir, nama-nama supplier gitu ya. Kemudian kurs, kemudian nama-nama gudang dan sebagainya. Nah, kita mungkin coba contohkan. Nah, kita coba, ada contohnya enggak ya? PUD. Maaf, ada di folder kayaknya. Sebentar, backup. Nah, ini PUD. Nah, ini yang kalau impor atau PIB, ini ekstensinya PUD ya belakangnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih data apa yang mau di restore ya di sini ya, data pendukungnya. Jadi data importir ini isinya adalah nama-nama importir yang sudah pernah direkam di dokumen PIB ya. Ini mungkin untuk PPJK ya, terutama ya. Tadi kan dia klien importirnya kan mungkin banyak ya. Jadi importirnya siapa saja nanti otomatis akan di-restore. Pemasok juga sama ya. Ini suppliernya dari mana saja yang sudah pernah ada. Nanti akan otomatis di-restore. Kemudian HS pos tarif juga nanti bisa di-upload. Nah, tinggal di-upload nanti datanya akan masuk ke referensi yang ada di declaration ini. Tuh. Nah, ini referensinya untuk eksportir ada di sini ya, di menu sini ya. Eksportir atau pembeli juga sama ini ya, buyer ya. Nah, kemudian juga kalau ada pemasok tadi ya, tadi akan masuk ke sini. Ini ada di menu data pendukung ya. Nah, ini ada isinya referensi-referensi. Nah, untuk nama-nama importir, eksportir, kemudian masuk ya, itu biasanya otomatis akan kesimpan. Jadi kalau ada nama-nama pemasok baru ya, itu biasanya akan otomatis tersimpan di sini ya. Ketika dokumen PEP tersebut disimpan, nanti akan otomatis akan tersimpan di sini. Gitu. Jadi mirip dengan yang di modul desktop ya, sudah otomatis tersimpan. Nah, menu-menu referensi nanti bisa di-maintain. Ada sebagian yang data referensinya ini di-maintain oleh kami ya, kayak misalnya data
gudang itu kan ini ya, biasanya mungkin ada gudang baru di pelabuhan ya, itu kalau misalnya Bapak Ibu ada menemukan ada gudang yang baru yang belum terdaftar di sini, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami, nanti akan kami yang akan menambahkan sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalnya ya katakanlah ada KPPC baru ya gitu ya, misalnya atau kode pelabuhan baru yang belum ada, nah itu nanti juga bisa disampaikan ke kami, nanti akan kami yang akan menambahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dokumen PIB. Nah, saya akan coba mendemokan untuk pembuatan dokumen PIB ya. Nah, ini untuk yang pembuatan dokumen PIB bisa dilakukan secara wizard ya. Wizard ini step by step. Jadi step by step pengisian dokumen PIB-nya. Jadi ada beberapa step yang perlu dilalui. Jadi kita bagi menjadi 5 tahapan. Nah ini tinggal diikutin saja langkah-langkahnya. Nah, ini untuk yang sifatnya referensi seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah hafal kodenya, tinggal diketikkan saja. Tapi kalau tidak hafal, ini bisa di cari di sini ya. Nah, seperti ini, kemudian selanjutnya dipilih. Seperti itu. Tapi tentunya Bapak Ibu sudah hafal ya kode-kode kantor pembelian ya, dan kode yang lainnya juga sama ya. Nah, selanjutnya untuk pengisian data penjual atau supplier, nah ini juga diisikan. Nah, ini kalau di web seperti ini, jadi muncul tinggal mengetikkan beberapa huruf atau inisialnya, nanti akan muncul beberapa list yang ini ya, yang sudah tersimpan di database di Clearstream. Yang ini adalah nama-nama supplier atau penjual yang sudah pernah tersimpan di data PIB gitu ya. Nanti tinggal dicari yang mana, dipilih, nanti akan otomatis mengisi yang lainnya. Kemudian juga ini sama ya. Ini kalau sama tinggal diklik tombol yang ini sebelah kanan, kemudian disimpan. Nah, kemudian untuk data importir, nah ini karena tadi yang saya gunakan ini kan user yang saya demokan ini ada user PPJK ya, jadi otomatis PPJK-nya ini terisi, importirnya yang kosong, nah ini yang harus diisi. Nah, untuk mengisi importir, ini bisa mengetikkan ini juga inisialnya. Nah, ini importirnya yang sudah pernah digunakan akan muncul di sini. Nah, seperti ini akan mengisi yang lainnya otomatis ya. Kemudian untuk NWP pemusatan tinggal diisi sama, kemudian pemilik barang juga sama ya. Ini pemilik barang bisa sama bisa beda ya. Kalau sama tinggal diklik. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal di next. Nah, oke. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah pengisian data sarana pengangkut ya. Nah, ini sarana pengangkut, nama kapal, kemudian nomor voyage-nya. Seperti ini, tanggal tibanya. Ini buat demi aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi buat contoh saja. Oke, nah, kemudian data transaksinya. Oke, nah, oke, ini dokumen BC manifest BC satu-satunya. Tanggal tibanya. Oh, ini udah, maaf, contohnya listnya sudah lewat. Oke, tanggal 16 misalnya. Oke. Oke, fasilitas impor kalau ada bisa diisi, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian ini kalau untuk tempat penimbunan, kalau sudah hafal tinggal diisi. Kalau masih belum hafal tinggal dicari di sini, nanti akan muncul. Oke, kemudian untuk valuta, nah ini diisikan kode valutanya. Kemudian, nah ini ada fasilitas untuk cek kurs, nanti tinggal diklik, akan menampilkan nilai kurs USD pada hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot mengecek ke webnya Bea Cukai ya. Ini tinggal mengisikan kode valuta di sini, kemudian klik tombol cek kurs, dia otomatis akan menampilkan nilai
NDPBM pada hari ini. Ini diambilkan dari sistemnya Bea Cukai juga, jadi sudah insya Allah sudah sama ya. Kemudian nilai yang lainnya ini contoh saja ya. Oke, jadi harganya ini CIF misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Ya tambahan, ya pengurang, PD dan lain-lain bisa diisi kalau ada ya. Kalau tidak ada bisa dimasukkan. Oke, kita masukkan next. Oh ya maaf, disimpan dulu kalau seperti itu. Oke. Nah ini ada validasi yang perlu ditindaklanjuti ya. Ini berarti ada dokumen yang kurang, invoice, BL, kemasan, data header. Nah, ini yang selanjutnya kita perlu lengkapi. Jadi kita mulai dari dokumen invoice, BL, dan kemasan ya. Oh ya, kita next saja. Baik, nah ini sekarang kita menambahkan data kontainer ya. Kalau ada kontainer bisa ditambahkan. Oke. Tipe. Nah, kontainernya bisa lebih dari satu. Untuk dokumennya kita tambahkan misalnya invoice dulu ya. Invoice. Simpan dulu. Kemudian untuk BL kita tambahkan 5 karena ini laut ya. Jadi kita pakai BL ya, bill of lading. Oke. Simpan. Nah, ini dokumen bisa lebih dari satu, Bapak Ibu bisa menambahkan selain invoice dan packing BL juga bisa dokumen yang lainnya ya. Ada termasuk surat-surat perizinan dari instansi ini bisa ditambahkan semuanya di sini. Kemudian kita masuk ke kemasan. Kemasan, oke, merek B. Ini buat cepat saja. Nah, kita simpan seperti ini. Kemasan juga bisa boleh lebih dari satu ya. Oke, ini kalau sudah diisi semua, selanjutnya kita masuk ke next ya. Ke next-nya. Nah, ini kita masuk ke proses penginputan barang. Nah, ini kita tambah di sini. Oke, nah, ini caranya kalau di web, klik tombol edit dulu kalau ingin menambahkan. Ya. Nah, kemudian kita isikan HS-nya 8 digit ya. Kemudian urean barangnya merek, tipe, spek lain. Oke, kemudian jenis barangnya, barang baru. Ini ada isian terkenal atas atau tidak terkenal atas ya. Kalau terkenal atas, nanti berarti Bapak Ibu harus mengisikan nanti di bawahnya skepnya ya, di bagian bawah ini. Oke, kalau tidak bisa di ini. Kemudian untuk kemasannya, nah, ini jenis kemasan kalau sudah hafal tinggal diketikkan, tidak perlu mencari. Kemudian amount-nya tadi berapa ya? Satuan PCE. Nah, satu. Oke. Nah, baik untuk BM-nya, PPN-nya sekarang 11 ya. Oke. Baik, masalah ini. Ya, Bapak Ibu nanti tadi yang seperti saya informasikan di presentasi itu kan ada fitur cek pos tarif dan cek lartas ya. Nah, tapi memang kebetulan kan memang masih development ya, masih memang di C140-nya juga masih belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita ini ya provide ya untuk cek pos tarif dan cek lartas. Nanti kalau sudah tersedia, nanti untuk pengisian lartas di sini nanti kami akan berikan perbantuan petunjuk ya bahwa untuk nomor HS ini apakah terkena lartas atau tidak gitu ya. Nah, kalau terkena lartas nanti perlu dokumen instansi dari instansi mana saja. Nanti akan kami berikan perbantuan informasi di sini ya. Itu untuk yang cek lartas, kemudian untuk yang cek tarif, tadi ketika pengisian ini BN, BM ya, PPN, PPNBM, PPH dan seterusnya, nanti bisa otomatis terisi ya. Jadi dari fitur get pos tarif itu nanti kalau sudah ada, nanti begitu Bapak Ibu mengisikan kode HS, nanti pada bagian bawah nanti akan terisi tarifnya ya.
tarif defaultnya berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Semua nanti tentunya tetap bisa diedit ya, tetap bisa diganti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan skep ini ya tertentu, mungkin yang menyebabkan PM-nya itu atau fasilitas tertentu yang menyebabkan PM-nya itu 0 itu ya. Nah, ini tetap bisa diedit. Nanti tetap bisa diganti. Oke. Nah, oke. Ini kalau ya tadi kalau Bapak Ibu menggunakan fasilitas, di sini nanti perlu diisi fasilitasnya ya. Nah, oke. Nah, oh ya, ini ada jenis transaksi di bagian detail harus diisi. Maaf, oh yang ini. Nah, untuk mengisi pada bagian detail, maaf, saya batalkan dulu. Nah, kita tambahkan transaksinya. Oke, ya, bebas saja ya. Ini demo saja. Ini kalau ada ya yang abu-abu seperti ini berarti ini tidak perlu diisi, tetapi mungkin untuk di jenis transaksi yang lain ini ada yang perlu ngisi ya. Nah, ini kebetulan contohnya ini seperti ini, tanggal jatuh temponya harus diisi seperti ini ya. Nilai juga perlu diisi karena ini warnanya putih ya, tapi kalau yang tadi abu-abu itu berarti tidak wajib diisi. Oke, bisa langsung disimpan. Baik, nah ini sudah diisi satu detail ya. Oke. Ini tentunya barangnya bisa lebih dari satu. Oke, kita next. Nah, ini terakhir adalah rekap dari jumlah pungutannya ya. Biaya masuk, kemudian PPN, PPh, dan seterusnya. Rekapnya yang harus dibayar berapa, kalau ada yang ditangguhkan, ditanggung, ditunda, dan seterusnya, ini juga akan muncul di sini. Nah, kemudian jangan lupa klik di sini, semacam pernyataan ya, seperti yang di Mutu, kemudian simpan. Oke, nah ketika simpan ini nanti akan, nah ini nomor ajunya nomor 186, ya. Nah selanjutnya untuk melihat dokumennya ada di mana, nanti di menu daftar PIP di sini. Nah ini ada nomor aju tadi yang 186 ya, ini statusnya sudah ready. Nah seperti ini. Nah selanjutnya tentunya setelah dokumen ini dirasa sudah siap ya, sudah ready. Oh ya mungkin saya akan coba mendemokan untuk fitur get manifest ya atau get BC11 ini akan saya coba kasih salah satu contoh ya. PL-nya saya suruh ubah dulu. Ini saya mau coba menggunakan fitur narik data manifest dari Bea Cukai ya, dari C40. Nah, baik, kita perhatikan ini saat ini tadi saya ngisi nomor 1 ya untuk BC11-nya, tanggalnya segini, nanti harusnya nilainya akan berubah. Jadi get BC11. Nah ini, jadi untuk nomor BL ini, tanggal BL ini, kemudian untuk kantornya tadi KPBJ-nya itu dari Tanjung Priuk ya. Sebenarnya nomor BC1-nya yang benar adalah ini, 4557, kemudian tanggal BC1-nya ini ya, tanggal 9 Oktober, kemudian nomor posnya 205, subposnya 1, subposnya 00. Nah, kemudian nama kapalnya, nah ini Bapak Ibu, nah, ini nama kapalnya adalah ini KM 191, voyage-nya ini, benderanya ini, dan perkiraan tanggal tibanya ini, tanggal 11 Oktober. Jadi dengan fitur yang tadi, get BC11 itu, Bapak Ibu cukup mengisikan dokumen PL-nya ya atau IB-nya, nomor dan tanggalnya, kemudian kode kantor juga pasti di awal sudah diisi ya. Kemudian setelah terisi, selanjutnya tinggal klik get BC11, maka akan mengisi otomatis sistem gini, nomor BC11, tanggal BC11, nomor pos, subpos, kemudian di bagian bawah ini nama kapalnya atau pesawatnya ya, kemudian voyage-nya berapa, kemudian itunya berapa, dan perkiraan tanggal tibanya berapa.
Nah, itu akan otomatis terisi dari hasil gate B111 ini. Nah, ini fitur yang cukup memudahkan juga ya. Jadi Bapak Ibu mengurangi pengisian juga dan mengurangi kesalahan dalam pengisian data B111. Baik, kita coba setelah ready ini ketika mengirimkan ya. Sebelum mengirimkan itu perlu divalidasi terlebih dahulu langkahnya. Jadi divalidasi terlebih dahulu kalau sudah ready. Nah, selanjutnya adalah dibentuk edifect. Nah, mungkin ini istilahnya istilah lama ya untuk edifect ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa diartikan bahwa dengan pembentukan edifect ini menandakan bahwa dokumen ini memang benar-benar mau dikirimkan ke sistem CESA gitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin entah mungkin nanti istilahnya perlu kita ganti ya, bukan edifect lagi. Nanti intinya bahwa setiap dokumen yang ingin dikirim ke CESA itu harus tandain dulu. Memang dokumen ini siap untuk dikirimkan ke CESA. Jadi biar statusnya queued gitu ya. Kalau sudah queued ini siap untuk dikirimkan ke CESA. Gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya kalau sudah queued seperti ini, dikirimkan ke C140. Nah, ini untuk mengirimkan ke C140 ini kita sediakan ada dua pilihan ya. Mengirim sebagai draft atau mengirim sebagai final. Mengirim sebagai draft itu artinya nanti akan masuk ke portal C140 ini masih statusnya perekaman dokumen ya. Nah, nanti kalau final itu statusnya langsung dikirim ke C140, nanti akan langsung lanjut ke proses validasi, misalnya gitu ya di C140, kemudian juga masuk ke tahap yang seterusnya gitu ya, misalnya kirim ke INSW. Nah, seperti itu. Jadi ini bedanya draft sama final ya. Kita coba kirim sebagai draft dulu ya. Ini nomor raju 186, kita kirim sebagai draft. Oke. Ini proses pengiriman dokumennya seperti ini. Nah, ini kalau sudah berhasil, nah kita lihat nomor raju 186 ini sudah ada belum di sini ya? Kita refresh di portal C140-nya. Nah, ini kita lihat ini sudah masuk ya. 186 ini statusnya masih perekaman dokumen gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat statusnya di sini di IDIC-nya saat ini masih kosong karena memang belum mendownload respon ya atau mendownload status. Dan untuk mendownload respon dari C140 tinggal diklik ini download respon C140. Nah, nanti akan mendownload respon atau status dari C140 itu ya. Oke. Nah, oke. Sebentar. Kita download dulu. Nah, ini untuk proses download responnya. Nanti kalau ada respon yang baru masuk atau status yang baru masuk, nanti akan terupdate di sini. Baik, selanjutnya ini contoh yang sudah ini ya. Nah, ini contoh yang tadi kita kirim sebagai final, ini seperti ini. Jadi nomor raju ini 184 ya. Kalau kita lihat di sini, maaf, 184 ini seperti ini. Nah, ini setelah dari INSW statusnya sudah reject. Berarti di sistem INSW reject. Nah, ini misalnya kita buka. Nah, kita download. Nah, ini statusnya harusnya akan berubah gitu ya. Nah, ini proses download responnya seperti ini. Nah, ini untuk download respon ini sebenarnya kita sediakan dua metode ya. Jadi mendownload responnya satu persatu per aju seperti ini. Kalau per aju berarti dokumennya dibuka terlebih dahulu, kemudian download respon seperti ini. Atau juga kita sudah sediakan juga scheduler otomatis yang bertugas untuk mendownload data-data respon dari C140. Jadi di C140 ketika ada respon baru, nanti oleh scheduler kami, scheduler di Declaration ini ya, akan otomatis mendownload, jadi ya, akan mengupdate di sini. Nah, kita lihat di sini untuk statusnya, nah ini sudah reject ya, jadi sudah betul dari reject. Seperti ini, jadi log status yang seperti ini sesuai dengan yang ada di C140. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memantau untuk status dokumennya dari sini ya, statusnya reject, edit, delivered, atau statusnya sudah sampai mana dia.
Nah, baik, di bagian atas ini tadi sudah cukup ya untuk pengiriman dokumen sampai download respon seperti tadi prosesnya. Nah, selanjutnya untuk misalnya ingin membuat dokumen ya, membuat dokumen baru, ini kita sediakan tadi selain melalui wizard juga bisa menggunakan entry bentuknya form seperti ini ya. Nah, ini formnya mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, bentuknya form seperti ini. Di modul PIP yang desktop sudah terbiasa seperti ini. Nah, selain itu juga bisa mengcopy ya, ada fitur copy. Sebentar. Copy. Nah, ini ada pilihannya copy PIB lengkap atau kosongkan datanya pasti beda. Nah, ini bisa dipilih salah satu mana yang ingin dipilih, copy nanti akan meng-create nomor raju baru ya. Yang isinya sama persis dengan yang tadi ya. Ini nomor rajunya kelihatan bagian bawah tadi ya. Statusnya tapi masih edit ya. Oke, selain itu juga bisa mengupload BUP ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mempunyai BUP yang dari modul desktop ya. Nah, ini contohnya saya coba carikan ya. Oke, tes. Nah, seperti ini tinggal diekstrak, kemudian akan muncul data seperti ini. Pada bagian bawah, ini nomor ajunya cuma ada satu ya. Kebetulan di BUP-nya tadi memang cuma ada satu aju saja. Kalau banyak nanti akan muncul di sini. Nah, untuk proses upload-nya bisa upload semua, bisa pilih salah satu ya. Salah satu seperti ini. Tinggal dicentang. Nah, nanti tinggal di-upload, nanti akan nah ini ada beberapa pilihan skip. Jadi kalau ada aju yang akan kita upload ini sudah ada di declaration ini, nanti actionnya yang mau dipilih apa? Apakah mau di skip? Artinya data yang baru dari BUP ini tidak akan mereplace atau overwrite. Overwrite ini artinya data yang lama akan dihapus ya, dihapus kemudian diganti dengan yang ada di BUP yang baru ini. Atau generate new car, jadi akan membuat nomor aju baru. Nah, ini tinggal dipilih salah satu, kemudian diupload, nanti akan memproses BUP tersebut. Nah, selanjutnya ada fitur download BUP. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin ingin ini ya, membuat backup ya, membuat backup raju dalam bentuk BUP. Nah, ini kita sediakan. Tinggal dipilih, ini juga kita sediakan untuk Bapak Ibu yang PPJK, misalnya untuk importir tertentu yang ingin dibuatkan BUP-nya, tinggal dicari aja nama importirnya siapa gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian kantor pabeannya yang mana, pasang juga bisa sih sebenarnya. Tapi dicari dulu ya, di bawah ini dicari dulu. Kalau mau cari nomor raju yang spesifik juga bisa. Kalau semuanya tinggal dicari. Nah, ini kita memang kosong. Ini coba kita Nah, ini seperti ini, tinggal dipilih nomor raju mana yang akan dibuatkan BUP-nya, kemudian download, nanti akan meng-create file BUP ya. Klik tombol download ini, nanti akan meng-create file BUP. Oke, baik. Untuk fitur yang sebelah kanan ini, yang assign surat kuasa, surat tugas tagihan ini, fitur baru yang sebenarnya masih perlu kami ini ya, perlu kami tes dulu. Jadi ini mungkin belum bisa digunakan. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk PPJK ya, yang ingin ada kolaborasi antara importirnya dengan PPJK tersebut. Jadi nanti gambarannya importir nanti bisa ini mengassign atau membuat semacam surat order ke PPJK ya, di declaration ini. Kemudian selanjutnya PPJK akan menindaklanjuti order tersebut dengan pembuatan dokumen PIB dan mengirim ke Jasa Marga Kosong. Nah, ini fitur yang ketiga ini masih kami perlu QC lagi ya. Nah, untuk advanced ini adalah semacam pencarian. Ini banyak parameter yang bisa digunakan nanti Bapak Ibu untuk melakukan pencarian data. Ini cukup banyak ya. Bisa mencari berdasarkan kanal aju, nomor aju, kemudian pemiliknya ya siapa. Ini kalau PPJK mungkin importirnya mau nyari data importir siapa itu ya, tinggal dicari.
kemudian nomor data, dan seterusnya tinggal dimainkan, klik tombol cari, nanti akan muncul data pada bagian bawah. Nah, ini cukup memudahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari data-data PIP bahkan dari data-data yang lama ya, akan tersimpan semua di sini. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang, coba menunjukkan untuk yang cetak ini ya. Maaf, klik. Cetak dokumen dan responnya. Nah, kita coba cari sini. Oke. Nah, ini kita sediakan fitur print untuk dokumen PIP. Maaf, tampil nggak ya di sana ya? Saya coba pindahkan ke tab baru. Nah, ini adalah cetakan dokumen PIP. Ini Bapak Ibu jadi bisa mengenerate cetakan PIP di e-declaration. Kemudian untuk respon juga bisa dicetak ya. Nah, ini responnya. Ini dan responnya hanya penerimaan PIP ya. Nah, seperti ini. Inilah contoh cetakan responnya. Mungkin untuk yang oke. Nah, ini saya coba carikan yang ada SPPP-nya. Sebentar. Oke, respon. Database. Nah, ini ada SPPP-nya. Kita cetak. Oke. Nah, ini seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, respon billing juga ada. Intinya semua respon di sini nanti bisa dicetak ya. Untuk PDF-nya nanti Bapak Ibu bisa download PDF-nya, kemudian simpan, kemudian cetak seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di PIP. Untuk yang di PIP kurang lebih sama ya. Fitur-fiturnya ada wizard, kemudian ada daftar PIP, ini untuk pembuatan dokumen PIP, kemudian upload PIP, PUE, download PUE, kemudian untuk PKBE juga kita sebenarnya sudah sediakan di sini, tapi saat ini baru untuk yang CISA yang lama ya, karena yang CISA yang baru ini kebetulan memang untuk servisnya di Bea Cukai belum dibuka, belum disediakan, belum available, jadi untuk PKBE ini baru hanya bisa ngirim ke CISA yang lama. Nanti kalau di CISA 40-nya sudah ada servisnya, sudah dibuka, nanti kita sediakan juga untuk yang PKBE bisa ngirim ke CISA 40. Untuk yang PIPK juga kurang lebih sama ya untuk jadi ini untuk yang e-commerce nanti pembuatan shipment, kemudian pembuatan dokumen PIPK-nya atau CN-nya, kemudian pengiriman ke sistem CISA 40-nya, kemudian ada fitur untuk download billing ya, download billing. Nah, ini juga kita sediakan. Baik, Bapak Ibu, untuk fitur-fitur yang tools-tools selanjutnya ini saat ini ya nanti mungkin kalau ada tadi yang cek fitur untuk cek pos tarif, cek lartas, nanti kalau sudah available, kalau dari CISA 40-nya sudah ada, nanti kita akan tambahkan di sini ya. Dari tools. Jadi fitur-fitur yang ada yang saat ini di ITEK ini nanti terus akan kita tambahkan terus ya untuk melengkapi, dari untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam proses pembuatan dokumen PIP. Oke, kalau yang ini tadi untuk PJK, ini fiturnya masih yang tadi masih harus kami tes terlebih dahulu ya. Baik, untuk laporan periodik terakhir ya, saya tunjukkan untuk yang laporan periodik kami sediakan laporan MITA, laporan umum, dan laporan MIR ya. Laporan MITA ini laporan-laporan yang biasanya dimintakan oleh Bea Cukai untuk import-importer yang kategori MITA ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengenerate ya. Untuk PPJK nanti bisa mengenerate importernya siapa, kantor pabean yang mana, tanggal PIP-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di-download. Nanti akan mendapatkan file Excel-nya ya di sini. Kemudian ini mitanya ada dari LM01 sampai LM07 ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga laporan lainnya juga barangkali dibutuhkan. Nah, kemudian ada juga laporan umum, ini untuk yang importir, eksportir umum. Ya, kalau laporan MIR ini laporan khusus ya, mungkin hanya beberapa perusahaan yang membutuhkannya, jadi tidak semuanya.
Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin terkait dengan aplikasi ini tercukup demikian dari penjelasan atau demo dari saya. Nah, selanjutnya mungkin masuk ke tanya jawab ya. Oh ya, mungkin sebelum itu Bapak Ibu saya coba tunjukkan di sini ada di pojok kanan bawah ini ada icon chat ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kalau ingin bertanya atau konsultasi atau eskalasi juga ya, nanti bisa chatting ini nanti ada agen kami yang standby ya, ada call center kami, ada customer support kami yang standby untuk menerima chat Bapak Ibu semuanya di sini. Oke. Kemudian pada bagian bawah juga ada ini maaf. Di bagian bawah ini ada beberapa link yang bisa diklik juga ya. Ada WhatsApp juga. Ini Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau eskalasi nanti bisa lewat situ. Inilah untuk support dari kami ya. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan sebaik-baiknya. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sinda. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Idris penjelasannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tadi adalah penjelasan dari Mas Idris Kusuma Bakti atas sistem e-dek yang disediakan atau e-declaration yang disediakan oleh PTI di Indonesia. Dan tadi juga sudah dijelaskan pada bagian awal bahwa sistem ini tersedia versi cloud maupun versi on-premise-nya. Mas Idris, untuk yang versi on-premise, dia akan punya tampilan yang sama persis dengan ini kan ya? Cuman lokasinya akan berada di lokasi masing-masing perusahaan, begitu bukan? Iya, sama Mbak Sinda. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nah, di bagian chat saat ini sudah ada satu pertanyaan, ini Mas, yaitu untuk hak akses. Tadi dijelaskan bahwa untuk mengakses aplikasi ini ada usernya ya. Nah, apabila perusahaan menggunakan yang versi cloud gitu, berapa jumlah user yang bisa mereka buat? Kira-kira ada penjelasannya, Mas? Ya, baik. Untuk user saat ini belum kita batasin Mbak Sinta, jadi bisa masih bisa ini banyak ya, bisa 5 atau 10 masih oke. Belum kita batasin Mbak Sinta. Oke, apakah satu perusahaan itu tadi kalau misalnya satu perusahaan perlu 5, apakah ada level adminnya, ada admin lalu admin meng-create user-user di bawahnya atau bagaimana? Atau masing-masing melakukan registrasi? Oh ya, jadi untuk user ini yang pertama kali tadi registrasi ya dari halaman depan itu nanti yang akan dijadikan sebagai adminnya gitu ya. Nah, dari admin ini dia akan meng-create-kan user-user yang akan menggunakan ini ya e-declaration-nya. Jadi yang akan membuat dokumen PIB-nya. Seperti itu Mbak Sinta. Oke, berarti bertingkat ya. Satu perusahaan ada satu admin, lalu Ya, adminnya bisa betul. meng-create user sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Iya, betul. Demikian Bapak, tadi pertanyaan dari Bapak Nur Alam dari FedEx Indonesia, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, selanjutnya kalau yang disiapkan itu adalah sistem yang berupa on-premise, maka dia akan mengadop proses yang sama kan ya? Iya, sama. Oke. Nah, saat ini sudah muncul lagi pertanyaan di chat kita, Mas Idris. Jadi ada 3 pertanyaan lagi ini. Saya coba bacakan. Ya.
Ada pertanyaan dari PT Pindo Delhi. Apakah untuk nomor pengajuan yang ada di sistem CESA 40 juga tercantum misalnya depannya 00030 lalu 010018. Ini sepertinya nomor registrasi yang dulu ada pada saat kita registrasi dengan Bea Cukai. Apakah formatnya masih sama? Iya, Begitu ya maksudnya? masih sama. Masih sama ya. Iya, Oke. masih sama. Terima kasih. Lalu jadi ini masih mengikuti model penomoran AJU yang saat ini berjalan di Bea Cukai ya, yang kita pakai Iya, juga di modul PIB dan PEB saat ini ya. iya betul. Oke, siap. Masih sama. Lalu ada pertanyaan untuk yang lartas atau bukan lartas, apakah bisa otomatis terpilih apabila di input HS code-nya terkena lartas atau tidak terkena lartas? Ini tadi terkait dengan fitur yang tadi disampaikan yang masih dalam proses pengembangan itu sepertinya Mas Ya. Idris. Iya betul. Jadi Ya, memang untuk fitur itu nantinya ya kalau sudah di CESA 40-nya sudah siap ya servisnya, nantinya di declaration bisa jadi begitu mengetikkan kode HS tertentu itu ya, langsung akan otomatis terpilih bukan lartas atau barang lartas gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih servis ini bisa ini ya secepatnya siap ya di CESA 40-nya, jadi biar kita segera bisa ini sediakan di e-declaration juga. setahu saya ada juga informasi dia terkena lartas, tapi lartasnya itu di request-nya apa ya, Post border ya, post post border. border. Nah itu bagaimana? Apakah informasi itu juga muncul pada saat pengecekan lartas atau bukan lartas? Bisa nanti tergantung dari informasi apa nanti yang disediakan oleh servisnya dari Bea Cukai ya. Apakah selengkap yang seperti yang ada di INSW itu di INTR ya. Nah, kalau selengkap yang ada di INTR tentunya di integration nanti kita bisa informasikan bahwa itu lartas tapi yang post border gitu ya. Bu Mbak Sinta. Jadi tergantung data yang nanti yang disediakan oleh C40 di service gate lartasnya seperti apa. Mudah-mudahan Oke. sih lengkap ya. Ya, Mudah-mudahan. oke. Tentunya kalau lengkap akan lebih mudah lagi bagi para pelaku usaha ya yang ada di sini Iya, iya untuk betul. menyelesaikan dokumen-dokumen mereka. Iya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tadi itu pertanyaan dari Ibu Ulfa dari PT Hilex Indonesia. Kita coba teruskan lagi pertanyaannya. Apakah dengan e-declaration bisa mengakomodir upload data dengan interface? Karena jika input manual Iya. akan memakan waktu. Nah, ini bagaimana Mas Idris? Karena memang posisi yang kita tawarkan untuk on-premise saat ini adalah on-premise yang masih sama persis dengan proses pengisian data yang di cloud ya, interface itu dimungkinkan secara teknis, bukan begitu ya Mas Idris ya? Ya. Jadi yang saat ini secara default yang sudah kami sediakan itu untuk yang kita sudah sediakan fitur upload Excel barang ya, yang saat ini sudah tersedia upload Excel barang. Itu untuk mengakomodir kalau misalnya ada importasi yang barangnya cukup banyak ya. Barangnya cukup banyak, ini saya coba tunjukkan di layar. Nah, ini ada fitur upload Excel seperti ini. Nah, ini nanti kita sudah sediakan template Excel yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Tinggal di-download template-nya terlebih dahulu, nanti diisi data ini ya, barangnya ya, nomor AS, kode barang, nama barang, sampai data pungutan, kemudian juga sampai juga data lartasnya juga ya. Dokumennya itu nanti bisa diisi di template Excel tersebut. Selanjutnya nanti bisa di-upload di sini. Nanti akan diproses di sini akan masuk ke data barang. Nah, ini yang fitur yang sudah kita sediakan untuk upload Excel. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan untuk integrasi menggunakan interface ya,
Nah, ini juga sebenarnya bisa nanti kita sudah sediakan untuk API-nya. Jadi untuk integrasi yang ERP tadi kita sudah sediakan API yang di mana Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan data dari ERP-nya ya ke integration ini melalui API tersebut. Nah, nanti akan masuk ke integration ini dokumennya sebagai draft PIP atau PIP ya. Nah, jadi untuk API-nya kita sudah sediakan, nah Bapak Ibu bisa integrasi sendiri atau develop sendiri untuk mengintegrasinya. Tentunya kami akan memberikan asistensi ya. Asistensi ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan bagaimana caranya, kemudian ada ya, mungkin ingin mengetes itu ya, ingin nanya apa nanti bisa terkait dengan API integration. Tapi kalau ingin Bapak Ibu juga ingin meminta IDEA untuk mendevelopkan atau membuatkan semacam interface-nya gitu ya di tengah-tengah, jadi yang menghubungkan antara ERP-nya, kemudian dengan integration, kemudian ada interface di tengah, itu juga kami juga bisa bantu nanti kemungkinan ada tambahan biaya gitu, Mbak Sinta. Seperti itu. Ya, jadi tadi itu pertanyaan dari Ibu Endah ya di Astra Honda Motor terkait dengan interface. Jadi mungkin seperti itu Ibu Endah untuk interface secara teknis dimungkinkan, tapi mungkin kita perlu pembahasan terkait seperti apa interface yang dibutuhkan oleh Astra Honda Motor. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, tapi mungkin mohon izin saya tidak membacakan semuanya. Nanti kita coba pilih untuk beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi ini, kami akan menyiapkan podcast ya yang berisi jawaban-jawaban pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang akan kami posting podcast tadi jawaban pertanyaan itu di channel YouTube PT EDI Indonesia. Saya sudah men-share di chat di mana channel YouTube PT EDI Indonesia. Silahkan Bapak dan Ibu subscribe pada channel YouTube kami untuk bisa mengikuti atau memfollow perkembangan yang terjadi terkait sistem e-declaration ini maupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini belum terjawab dari pertemuan-pertemuan kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Evelyn ya. Iya dari Ibu Evelyn. Di CESA 40 ada upload Excel yang keseluruhan datanya termasuk header, sarana pengangkut, dan lain-lain. Apakah di e-declaration itu juga bisa dilakukan? Bisa tolong dijawab, Mas Idris? Iya, untuk fitur upload Excel ini sudah kami masukkan ke next feature yang akan kami lengkapi atau kami tambahkan di e-declaration. Jadi nanti mungkin format Excel-nya akan kami samakan dengan C140 ya, biar kompatibel gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bisa mengupload ke e-declaration, juga bisa juga nanti mengupload juga di C140. Jadi nanti kita samakan untuk format Excel-nya. Untuk saat ini memang belum ada, tapi memang sudah masuk ke agenda penambahan fitur selanjutnya di e-declaration. Demikian Bu Evelyn. Oke, terima kasih Mas Idris. Berarti itu adalah pengembangan lebih lanjut ya dari yang tadi sudah dipresentasikan. Ya. Seperti itu ya. Nah, lalu ada ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum diskusi ini kita tutup dari Bapak Gyofi dari PT Surya Pertiwi Tbk. Tidak ada fitur untuk mengambil laporan realisasi. Apakah laporan realisasi API dan formatnya apakah sesuai dengan yang biasa dilaporkan ke Inatrade atau Kemendak? Kira-kira bisa dijawab, Mas Idris? Ya, untuk laporan realisasi ini tadi ada salah satunya memang laporan realisasi untuk API online atau Kemendak ya. Jadi untuk format ininya, format laporannya
sama dengan yang ini ya, yang di-upload di webnya Inatrade atau Kemendak. Kalau memang nanti ada format yang barunya, nanti kita akan sesuaikan juga ya. Tapi mudah-mudahan sih biasanya sih nggak terlalu banyak ya, barangkali ada perubahannya. Demikian Pak Yofi. Ya, mungkin begini Mas Iris, kalau yang dia itu pelaku usaha itu memanfaatkan portal ya, ide cloud ya, kan itu memang otomatis dari sisi EDI akan mengupdate sesuai dengan peraturan ataupun perubahan yang terjadi di sisi Kemendak. Lalu bagaimana dengan yang memanfaatkan on-premise? Berarti dari sisi EDI juga akan melakukan update ke masing-masing perusahaan yang sudah terinstall on-premise tersebut atau bagaimana? Iya, untuk setiap ada update atau penambahan baru, nanti kita akan update ke semua server pelanggan-pelanggan yang on-premise juga, Mbak Sinda. Oke. Iya. Siap, terima kasih Mas Idris. Memang berarti layanan yang disediakan oleh EDI baik untuk yang cloud maupun on-premise itu sampai ke termasuk apabila update-update terjadi di sisi instansi yang terkait dengan fitur-fitur yang disiapkan di dalam e-declaration ini. Ini sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya kalau saya lihat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kami pada awal chat itu men-share absensi yang di dalamnya juga ada sedikit survei yang disiapkan oleh PT EDI Indonesia, mohon diisi bagi yang belum. Lalu kami juga akan memposting webinar ini di channel YouTube EDI. Di samping itu juga pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan kepada PT EDI Indonesia. Nah, kami juga menyiapkan email apabila Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan EDI Indonesia, itu kita sudah share, ada email address yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu. Bisa tolong di-share lagi nggak ya tadi email address yang kita tulis? Ada email address private-sector@id-indonesia.co.id. Kami share kembali alamat itu karena bagi pelaku usaha yang tertarik untuk memanfaatkan sistem ini, EDI Indonesia juga akan mengadakan konsultasi fisik ya di kantor PT EDI Indonesia, apakah itu berupa coffee morning atau pertemuan-pertemuan lain. Nah, tapi untuk kami mengetahui pelaku usaha siapa saja yang tertarik, silakan menghubungi ke email yang kami share ini. Ini ada apa tadi? Ada yang angkat tangan ya, Bapak. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu sekalian? Tapi memang secara waktu kita sudah sangat terbatas waktunya, sudah lewat dari rencana jadwal kegiatan ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan webinar hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Oh iya, ada satu lagi, hampir lupa. Mas Idris, belum lama ini Bea Cukai mengeluarkan surat mengundang beberapa pelaku usaha untuk menjadi peserta uji coba C.S.A. 40 ekspor. Bagaimana dengan yang disediakan oleh PT EDI? Apakah sudah bisa untuk ekspor? Tadi kan yang dipresentasikan baru impor ya? Baik. Untuk ekspor juga sudah siap untuk diuji coba ya dengan data real. Jadi Bapak Ibu nanti kalau
sudah nanti pelangganan e-declaration ya, baik yang cloud maupun yang on-premise nanti bisa mencoba mengirimkan data ekspor juga ya, dokumen ekspor juga data real melalui e-declaration. Dan ya jadi memang himbauan dari Bea Cukai itu selama masa ini ya uji coba ini sampai kemungkinan sampai akhir tahun ini memang dihimbau Bapak Ibu semuanya baik importir, eksportir maupun PPJK untuk mengirimkan dokumen PIB-PIB-nya melalui C140 gitu ya. Jadi tujuannya untuk sekali kan ini untuk mengetes ini ya sistem C140-nya ini apakah ada yang kurang atau tidak gitu. Jadi variasi dokumen PIB-PIB kan itu banyak ya. Ada PIB misalnya ada yang menggunakan SCAP, ada yang lartas, ada yang menggunakan fasilitas, ada yang pre-notification dan semacam. Nah itu kalau bisa semua variasi data yang ada itu dicoba oleh semua importir, eksportir dan PPJK. Jadi harapan Bea Cukai seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas Januari kalau sudah mandatori ya, ternyata ada Bapak Ibu yang baru mengirimkan dokumen ke C140 tapi ternyata dokumennya misalnya nyangkut gitu ya, misalnya nyangkut di C140 karena punya karakteristik spesifik tertentu datanya. Nah itu diharapkan di masa uji coba ini Bapak Ibu sudah mencoba mengirimkan data realnya ke C140. Jadi kalau ada yang kurang-kurang nanti dari tim C140 bisa menyempurnakan ininya layanan yang jadi C140 seperti itu. Demikian Mbak Sinta. Ya, terima kasih Mas Idris. Ini jadi mengingatkan juga bahwa kita juga menyediakan uji coba ya 1 bulan untuk para pelaku usaha seperti itu. Nah untuk penjelasan lebih detailnya terkait uji coba memanfaatkan uji coba yang disediakan oleh e-declaration ini, tadi bisa menghubungi email address yang kami tulis di dalam chat. Nah, kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin mencoba sistem ini, kita ada waktu kita berikan free 1 bulan untuk menguji coba atau jadi peserta uji coba untuk e-declaration dan mengirimkan data ke C140. Seperti itu. Ada tambahan lagi, Mas Idris? Sudah cukup, Mbak Sinta. Sudah cukup, oke. Kalau begitu, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat sekali lagi ya. Dan silakan mengikuti perkembangan lebih lanjut dari apa yang disediakan oleh PT ED Indonesia. Bisa menghubungi email yang kami sampaikan di chat untuk penjelasan lebih detailnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ini kami tutup. Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet. Dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan. Karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO.
Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions.